Halo, selamat malam, sobat perempuan berkisah. Selamat datang, selamat bergabung di acara ngobrol santai perempuan berkisah malam hari ini. Kita tentang no recruit list ya. Hari ini bersama Kak Popi lagi. Nah, ini dia Kak Popi udah bergabung sama kita di sini. Halo, Kak, selamat malam. Hai, selamat malam. Hmm, seger ya? Lumayan ya? Oke. Nah, Kak, aku tadi baru pembukaan sama Hmm, teman-teman. hmm, Jadi aku perkenalkan ulang lagi, Kak hmm, Popi adalah bagian dari tim konselor dari Perempuan Berkisah. hmm, Beliau adalah seorang ibu tunggal, seorang janda dan tulang punggung keluarga. hmm, Dan kerennya lagi Kak Popi ini adalah penggagas dari salah satu support group yang hmm, namanya Perempuan Tanpa Stigma, yaitu Pentas Indonesia. Silakan teman-teman hmm, meluncur ke Instagramnya atau ke Instagram pribadinya Kak hmm, Popi, boleh untuk reach out ke support group itu. Dan yang hmm, satu lagi digagas oleh Kak Popi ini hmm. adalah no recruit list yang malam hari ini sudah episode kedua nih Kak, udah sequelnya nih kita kita Hmm, bahas malam hari ini nih. Nah, untuk hmm, teman-teman yang belum menonton atau tidak menyimak Instagram live kita waktu kita memperkenalkan No Recruit List, kira-kira minggu lalu kali ya Kak, aku lupa juga. hmm, hmm, Teman-teman bisa nanti nonton ulang di YouTube Perempuan Berkisah ya. Namanya hmm, sama, nama akunnya Perempuan Berkisah. Itu teman-teman bisa cari videonya di situ dengan judul yang sama, No Recruit List ya, melawan kekerasan dengan No Recruit List. hmm, Nah, hmm. eh, Kak, ini sebelum kita lanjutin pembicaraan kita di episode yang kedua ini, mungkin aku kasih review dulu sedikit untuk teman-teman yang belum nonton kemarin Hmm. dan belum belum tahu gitu No Recruit List itu apa. Jadi aku Hmm. kasih review dulu ya buat teman-teman ya. Boleh, boleh, No silakan. ya, ya. Jadi No Recruit List ini teman-teman yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah salah satu untuk formulir atau laporan atau pengaduan yang bisa Hmm, teman-teman manfaatkan bila teman-teman mengalami kekerasan dalam bentuk apapun, hmm, dan nanti data ini akan diolah oleh Kak Popi dan akan di follow up, yaitu caranya dengan Kak Popi akan menghubungi perusahaan terkait di mana yang pelaku yang pelaku dilaporkan bekerja. Hmm, ini bekerja, untuk menginformasikan kepada siapapun yang berwenang di perusahaan itu hmm, bahwa ada seseorang di perusahaan tempat beliau memimpin begitu ya, hmm, yang melakukan eh, perilaku-perilaku seperti ini begitu, hmm, to hmm, raise awareness ke perusahaan tersebut bahwa ada yang perlu diperhatikan secara lebih dari salah satu karyawan mereka begitu Kak ya. hmm. Nah, Betul. di episode yang lalu kita udah bahas tentang latar belakang kenapa no recruit list ini Hmm, bisa hmm, sampai muncul, terus gimana hmm, cara melaporkannya. Nah, hari hmm, ini kita akan lebih berfokus pada keamanan data nih, Kak. hmm, Karena ini eh, salah satu hal yang aku rasa perlu kita bahas juga, karena ini hmm. yang sering menjadi penghalang dari korban untuk melaporkan. Betul. Karena mereka berpikirnya begini, duh kalau gue lapor, ntar tahu lah Semua ya orang tahu. si pelaku, Iya. semua orang tahu. Mm-mm. Atau pelaku tahu nih kalau gue yang ngelapor, ntar gue diteror balik apa gimana gitu. Nah, Mm, jadi mm. yang pengen aku ketahui dari kakak, tolong Kak Popi ceritain dari no recruit list ini sebenarnya strateginya gimana sih untuk kakak menjamin keamanan data dari pelapor. Mm. Silakan Jadi Kak. sebenarnya sebelum kita masuk ke keamanan data, mungkin aku review sedikit mengenai bagaimana cara eh,
Setelah itu kita akan ada, sekarang puji Tuhan kita punya tim sekarang, jadi aku nggak sendirian lagi ngerjain untuk no-recruit list karena pelaporan yang masuk cukup banyak sehingga aku kewalahan kalau aku sendiri. Dan sebenarnya untuk lebih membuat teman-teman tenang kalau laporannya di follow up dengan cepat, karena aku nggak bisa cepat-cepat. Khawatirnya teman-teman kok diem aja, nggak ada apa-apa lagi gitu kan setelah masukin laporan. Jadi setelah laporan masuk, kita kita membaginya sekarang per kasus dulu gitu, karena dari segi lokasi pun masih lebih banyak di Jabodetabek, Bandung dan Jogja. Jadi baru 3 kota itu yang paling banyak gitu. Jadi sekarang kita per kasus, dan per kasus itu pun aksesnya hanya bisa dilakukan oleh satu email saja. Jadi emailnya nggak banyak. Jadi dari data itu kita tarik, data ada di Drive, jadi formulir pakai G Drive, formulirnya pakai Google Form, formulir Google Form itu disubmit, setiap kali ada data yang masuk, itu langsung aku tarik, aku download, dan langsung aku delete. Jadi nggak diem di server misalnya, jadi nggak diem di cloud. Kalau diem di cloud itu bisa jadi ada apa namanya, hacking gitu kan, peretasan, sehingga kurang aman. Makanya kemarin itu pada saat sebelum aku mulai menginisiasi ini, aku tanya-tanya dulu sama teman-teman di SafeNet atau teman-teman yang memang biasa biasa untuk mendampingi, ada pendampingan untuk KBGO. Kebetulan memang kita satu circle dengan teman-teman di SafeNet, jadi mereka juga memberikan masukan. Karena memang ini baru step awal, kita memang menggunakan satu cara yang paling mudah buat teman-teman adalah Google Form. Karena paling familiar kan sekarang teman-teman dengan Google Form. Namun dengan Google Form itu pun kita harus memastikan kalau datanya aman. Bagaimana cara supaya datanya aman adalah aku yang bertanggung jawab terhadap aku download semua data, delete di Drive. Jadi nggak ada yang bersisa di Drive. Setelah aku download, kemudian habis itu, karena sekarang sudah ada tim, dan tim ini pun bukan tim sembarang orang ya. Jadi memang timnya adalah teman-teman aktivis yang memang terbiasa menjadi pendamping untuk korban dan penyintas. Jadi ada dari beberapa komunitas perempuan dan juga ada beberapa dari Women Crisis Center yang di dalam tim lah ya, tim volunteer untuk sebagai asesor dari laporan yang masuk. Setelah pelaporan ini masuk pun, kemudian kita memberikan analisa untuk diupdate dalam 2x24 jam. Jadi begitu aku misalnya nih aku assign satu kasus ke Sandra gitu ya, aku assign satu kasus ke Sandra, Sandra harus baca dengan teliti satu kasusnya ini dan kemudian memberikan rekomendasi ke tim. Ini follow up-nya apa yang harus dilakukan. Jadi menurut Sandra, Kapop ini harus follow up ke korban. Misalnya kalau pelapornya adalah korban, ini harus follow up ke korban karena kronologinya aku agak bingung dengan kronologinya. Kronologi pun sebenarnya sekarang ini salah satu problem dengan kronologi adalah ada orang yang tidak terbiasa menulis, sehingga kronologinya harus kita ajak ngobrol, sehingga bisa dengan lebih jelas. Kenapa kronologi ini harus jelas? Karena supaya kita bisa membantu kalian untuk lebih mengamankan kalian sebenarnya. Kalaupun misalnya kita harus menceritakan ke perusahaan gitu misalnya, kita tidak akan menceritakan kronologisnya dengan jelas. Namun kita akan berikan kalau misalnya ada pengaduan yang masuk, dan pengaduan yang masuk pun kita nggak sebutin namanya, nama orangnya. Jadi kalau misalnya aku reach out ke perusahaan, aku nggak akan bilang, oh ada laporan dari Sandra adalah korban kekerasan dari laki-laki misalnya atau perempuan yang bernama B yang bekerja di perusahaan kamu. Nggak gitu. Jadi data yang masuk dari korban, nama korban pun tidak akan keluar selain dari orang-orang yang memang mengurus formulir ini untuk diakses ke tahap berikutnya. Ini tidak akan kita sebarkan ke perusahaan-perusahaan. Misalnya nih, kamu misalnya punya perusahaan rekrutmen misalnya. Terus kamu minta ke aku, Kapop, aku boleh nggak ngelihat listnya? Karena list itu termasuk ada korban di situ. Jadi aku nggak akan kasih listnya.
Namun, kalau Sandra misalnya bilang, Kapop, ada satu orang bernama A yang sedang melamar ke tempatku, aku boleh cek nggak si A ini ada nggak di list kamu? Itu bisa dilakukan. Jadi Bisa, aku mengecek. bisa ya. Yes, jadi aku memberikan summary ibaratnya. Oh iya betul, A ini masuk di dalam daftarku dan A ini dilaporkan oleh 3 orang yang berbeda, misalnya dalam kurun Hmm. waktu 2017 sampai 2020. Jadi Hmm. saat ini flow-nya seperti itu yang kita coba lakukan. Kalaupun aku reach out ke perusahaan itu pun aku tanya dulu, misalnya korbannya Sandra nih. Aku tanya Hmm. dulu ke Sandra, aku tahu atau misalnya aku kenal dengan leader dari perusahaan A di mana si B ini bekerja. Aku akan reach out ke Hmm. sana. How do you feel about that? Kalau kamunya merasa, Kak, ntar dulu deh Kak, aku belum siap. Aku nggak akan reach out. Jadi aku juga membutuhkan konsen Oke. kamu karena ada beberapa kasus yang satu orang yang melaporkan. Hmm. Kalau ada 2 atau 3, itu biasanya aku reach out ke Hmm. perusahaannya dan kasih tahu. Hmm. Hmm. Iya, tiba-tiba berhenti 3 gak orang apa-apa. yang Oke, oke. berbeda, San. Hmm. You there? Yes, yes. Sandra. Udah, Kak, ini udah sip nih. Kamu tiba-tiba Aku masih menghilang. diem. Hah, aku udah gerak belum nih? Kamu nggak? Kak, Udah belum nih? Udah lancar belum? aku tuh ngeliat kakak tuh gerak loh di tempat aku loh. Ya makanya aku berhenti dulu. Belum nih, aku masih ini. Ya, sekarang sih kakak yang diem. Bentar. Kak, Kak udah belum? Kamunya menghilang. Udah. Iya nih, Tapi kamunya udah, menghilang tadi. Oke. udah. Nih, udah nih. Jadi, jadi kalau misalnya yang melaporkan korban dan rata-rata korban itu khawatir kayak kamu tadi bilang, khawatir Mm-mm, kalau nanti nama gue kesebar nggak ya ke orang-orang. mm-mm, Eh, mm-mm, Orang-orang yang volunteer menjadi tim untuk assessing kasus yang masuk ke no recruit list adalah mm-mm, orang-orang yang berperspektif gender. Jadi yang memang berpihak kepada korban. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang begitu masuk terus kita baca kronologinya terus kita mikir, ya lagian Sandra ngapain datang ke tempat laki? Ya iyalah dia mm. apa-apain gitu. Kita nggak akan ada tuh satupun di antara kita yang akan berpikir seperti itu gitu. Sehingga kalaupun misalnya teman-teman masuk yang udah kamu muter melulu Sandra, Hah, iya udah nih clear belum soalnya sekarang? sinyal tuh lagi nggak stabil. Tapi aku tuh lancar lihat kakak. Aduh, gimana ya ini ya? Hmm. Putus nih, memang karena lagi eh hujan sih kalau di tempat gue. Entah dengan Kak Popi ya, sinyalnya gimana? Coba kita panggil lagi Kak Popi. Apakah beliau sudah ada? Lah, ini berarti dari sinyalnya Kak Popi nih, karena Kak Popi yang nggak bisa join, ya kan? Nah, apa tuh? Sebentar. Mohon maaf ya, teman-teman jangan jangan live dulu. Hmm, tahan. Kita tunggu Kak Popi. Mana ya?
Uh. Nah, ini dia. Kayaknya sama-sama sinyal aku pun di Iya, itu dia sini. ya kan. Tadi aku Iya, udah dan add, aku baru tapi sadar kalau aku belum connect ke WiFi. Apa, Nak? duh Bunda. Oke. Hmm. Terus sampai mana tuh tadi sampai lupa? Tadi Hmm. sampai bahwa tidak ada satu orang pun dari dalam tim yang akan victim blaming lah. Gitu. Mm-mm. Karena Mm-mm. memang kita sudah terbiasa untuk pendampingan. Pada saat kita Mm-mm. pendampingan, kalau misalnya di luar sana kan selalu kita memang mengedepankan innocent until proven guilty. Eh, nggak bersalah kecuali kan memang sudah ada terbukti kalau itu salah. Namun pada saat ada orang yang datang dan mengadu gitu ibaratnya ya ke kita. Kalau kita kan bukan polisi ya, jadi kita Mm-mm. tidak bilang melaporkan, tapi mengadukan kasus ini ke kita. Kita percayai dulu korbannya sambil kita cari tahu, sambil kita menelisik lebih jauh mengenai kronologinya atau bukti-bukti yang masuk ke kita gitu. Dan itu sebabnya kita pastikan kalau ada bukti gitu yang disampaikan. Sorry ya, anakku nyetel TV kedengeran nggak suaranya? Enggak sih, enggak terlalu. Ya begitu kan. Nah, Mm-mm. Atlet kecilin dikit boleh, Nak? Thank you. Gitu. Jadi nama korban sama sekali tidak akan pernah kita keluarin gitu ke pihak ketiga. Mm. Pihak ketiga ini adalah siapapun yang akan kita hubungi untuk ngasih tahu soal perilaku si pelaku ini di luaran sana. Mm-mm. Saat ini tadi tuh ada berapa yang akhirnya kita assess ya. Kayak aku bilang Mm-mm. ada tiga kota yang paling banyak pelaporannya Jabodetabek, Bandung dan Bandung, Jogja Jogja. gitu. Ada satu yang dari Banjarmasin, tapi dari Banjarmasin ini lebih apa namanya? Kita mau follow up pun sekarang kita mikir dulu. Kenapa kita follow up? Kita mikir dulu karena kita belum punya jaringan di sana. Sehingga Mm. kalaupun kita mau bantuin, kita bingung kita mau bantuinnya bagaimana. Jadi kita harus siap, kita lagi menyiapkan ini dulu, apa namanya? Kita menyiapkan informasi dulu, apakah kita punya Mm-mm. jaringan di sana yang bisa bantu kita atau bisa bantu korban atau penyintas ini Mm-mm. gitu. Dan sekarang ini aku juga lagi giat untuk menceritakan pengalaman kekerasan seksual di industriku sendiri. Mm. Industriku ini kan di industri periklanan, industri kreatif. Mm-mm. Di mana kalau teman-teman mungkin sedikit banyak paham mengenai anak iklan lah, kan kelihatannya kayak Mm. keren, ya kan, cool Mm-mm. banget anak-anak advertising gitu kan. Padahal Mm. sebenarnya di industri kita sendiri itu sangat rentan terjadi kekerasan seksual terutama apa namanya bercandaan seksis itu kayak udah normal banget. Jadi sekarang fokus kita ada di dua, di aku sendiri. Jadi kita ada 3 tim. Di tim aku, satu tim ini adalah khusus untuk industri kreatif saat ini. Mm-mm. Kenapa industri kreatif juga aku highlight banget? Karena aku punya network banyak di situ. Mm. Jadi aku bisa melakukan lebih banyak buat teman-teman di industriku sendiri. Yang industri yang Mm-mm. sudah membesarkan aku sebenarnya gitu. Mm-mm. Namun sayang masih banyak banget kekerasan di industriku sendiri. Yang kedua tim kedua dan tim ketiga adalah tim yang memang untuk mengurus semua pelaporan yang masuk lewat no recruit list. Jadi ada laporannya ada Mm. 2 jenis sebenarnya. Ada laporan yang langsung datang ke aku dari industriku, jadi Mm-mm. lewat DM dan lewat no recruit list tapi yang memang berhubungan dengan industri kreatif Mm-mm. sama satu lagi yang generik gitu. Yang satu lagi lebih fokus ke kejadian yang berhubungan dengan komunitas. Itu banyak banget sekarang. Kayak Misalnya di komunitas. LSM, terus komunitas mahasiswa Correct, gitu ya. Ya, ya, ya. correct. Jadi kampus, pokoknya Mm. organisasi lah. Mm-mm. Kalau misalnya Mm. ini belum nyampe di dunia kerja ya ibaratnya gitu. Mm. Jadi banyak banget
banyak banget, nggak banget sih, jangan sampai banyak banget. Aku juga sebenarnya, aku sampai bilang sama anak-anak, sebenarnya nih gue sedih banget loh, laporannya banyak. Mm-mm. Karena artinya begitu banyak korban di luar sana, Mm-mm. gitu. Namun, mudah-mudahan dengan ada no recruit list ini kan menjadi salah satu pilihan buat mereka untuk satu channel lagi lah, untuk mereka Mm-mm. mengadukan. Ada Ya, betul. LBH. Namun ada juga beberapa korban yang berpikir kalau LBH itu artinya lo udah harus siap untuk lapor polisi. Sehingga mereka takut Mm-mm. untuk datang ke LBH. Padahal sebenarnya nggak Mm-mm. juga. Datang ke LBH pun Iya. bukan berarti akan melaporkan ke polisi atau akan dipaksa sama LBH untuk Mm-mm. melapor ke polisi. Nggak juga gitu. Namun ada Mm-mm. ketakutan seperti itu kalau dari korban. Yang kedua, kalau misalnya butuh bantuan psikologis. Psikologis ini Mm. buat korban, beberapa korban yang aku hubungi gitu ya, paling enggak mereka berpikir kalau mereka datang ke psikolog itu artinya mereka udah parah banget traumanya. Dan mereka Mm. takut kalau orang tuanya akan tahu. Jadi banyak Mm. juga korban yang berpikir kalau aku ke psikolog kak, nanti orang tuaku tahu, nanti orang tuaku tahu, orang tuaku nanya, nanti jadinya kemana-mana, ngerti nggak? Mm. Jadi ada Mm. ketakutan itu Betul. juga, sehingga dengan kita punya ini, paling enggak kita bisa menawarkan eh, apa ya? Kita bisa menawarkan satu cara lagi buat mereka bisa mengadu dan kita bisa juga untuk memberikan rekomendasi ke mereka tentang apa yang bisa mereka lakukan terhadap apa yang terjadi sama mereka. Saat ini, Mm. kemarin memang formulir ini pun sebenarnya sudah melewati beberapa kali kita adjustment lah. Adjustment dalam Mm. artian karena kita dapat masukan kan dari teman-teman di Mm. komunitas gitu, teman dan teman-teman yang biasa pendampingan gitu. Uh, di formulir kita tuh kemarin kita belum masukin apa follow up yang diharapkan dari korban. Itu tuh belum kita Mm. tanyain. Padahal sebenarnya kan bisa jadi aku nulis laporan itu supaya aku cuma pengen curhat aja, supaya keluar. Mm. Ada Mm. juga yang memang aku nggak tahu aku harus ngapain kak, berikan aku rekomendasi misalnya. Nah Mm. itu tuh kemarin nggak ada. Jadi kita sekarang Mm. kita perbaiki, formulirnya sudah ada. Sekarang itu di formulir kita yang baru. Plus sekarang tim juga sedang bergerak untuk follow up, untuk bertanya, Sandra, kamu dengan masukin laporan ini, kamu berharapnya apa? Apakah kamu Mm. berharap kami bantu, ataukah kamu berharap kami mendengarkan saja dan masukin nama orang ini ke list kami untuk diawasi, Mm. ataukah apa? Gitu. Dari Mm. situ itulah apa? Itulah tugasnya si asesor ini untuk mengakses. Mm. Oke, oke. Kak, ini nanti kita jawab pertanyaan di belakang. Terus aku masih mau tanya soal tim ya, tapi nanti aku mau tanya dulu tentang ini nih, Kak. Jadi, kalau kakak menyampaikan ke perusahaan, itu Mm-mm. sejauh mana kakak menceritakan kronologi maupun menggambarkan tentang si korban? Karena gini ya kak, aku tuh bayangin gini, kalau misalkan aku yang punya perusahaan nih ya, terus kakak Mm. hubungin aku dan menyampaikan tentang no recruit list ini, tentang salah satu dari karyawan eh, aku sih mikirnya gini, pertama aku pasti pengen tahu kakak ini siapa. Mm. Mm. Aku pengen tahu niatannya sebenarnya eh, apakah kakak ada hubungan dengan si korban, ya kan? Dan Mm. apakah seluruh kejadian ini nih benar-benar ada hubungannya nih sama sama perusahaan aku nih? Jangan-jangan ini cuma urusan pribadi doang, tapi ntar kantor gue yang dibawa-bawa. Correct, Jadi, correct. jadi sejauh mana kakak menyampaikan persoalan kronologi ini untuk meyakinkan si pemilik perusahaan ini ya, pimpinan di perusahaan ini gitu. Gini, eh selama ini pada saat, apalagi kalau misalnya kejadiannya di kantor ya, San, Hmm. kalau misalnya kejadian kekerasan seksual ini terjadi di kantor, biasanya ada relasi kuasa di situ. Either bos kamu atau orang yang merasa sudah lebih senior dari kamu, atau misalnya
siapalah gitu ya, atasan kamu Mm-mm. atau supervisor kamu atau siapapun yang merasa di atas kamu, sehingga dia merasa dia bisa melakukan sesuatu ke kamu. Pada saat Mm-mm. dia menyampaikan ke HRD, mungkin HRD akan merasa, apalagi kalau misalnya di kantor itu emang udah biasa, ngata-ngatain orang bogel udah biasa, Mm-mm. ngata-ngatain Mm-mm. orang jenong udah biasa, ngatain orang apapun udah biasa karena dinormalisasi. Namun pada Mm-mm. saat ada orang luar yang datang dan mereka baru mulai mikir nih, udah sampai keluar ya ternyata ya tentang kebobrokan kantor kita atau misalnya normalisasi yang kita lakukan di kantor kita gitu. Mm-mm. Orang luar ini pun buat aku adalah kenapa aku build image aku di LinkedIn itu sebagai orang yang em, dari industri aku portfolio aku sudah bagus dan Mm-mm. dari segi gerakan pun aku punya banyak portfolio yang bagus. Sehingga pada saat Mm-mm. mereka melihat profilku, mereka akan percaya, oke, dia tidak bermaksud buruk ke kita, tapi dia hanya menyampaikan sesuatu karena dia adalah seorang yang concern terhadap isu-isu perempuan. Terlihat dari postingan-postinganku yang konsisten Mm-mm. Mm-mm. gitu. Karena postinganku konsisten, lalu mereka melihat kan, siapa sih Poppy? Googling misalnya mereka. Pada saat mereka googling pun mereka tidak akan menemukan hal yang buruk tentang aku. Sehingga mereka yang, oh oke, Mm-mm. let's listen to her. Mari kita dengarkan dulu. Dia apa? Pada saat pada saat aku reach out ke perusahaan pun, aku nggak langsung bilang, Hai Sandra, lo tahu nggak ada si A di perusahaan lo tuh yang merkosa perempuan misalnya. Bukan seperti itu. Namun, aku akan sampaikan, Hai Sandra, misalnya saya Poppy, saya adalah penggagas dari No Recruit List. No Recruit List ini adalah ini itu gitu. Kebetulan salah satu yang diadukan ke No Recruit List adalah tertulis sebagai Mm-mm. karyawan di perusahaan Ibu Sandra kalau dilihat dari profilnya di LinkedIn. Apakah saya bisa menjelaskan lebih lanjut ke Ibu Sandra sebelum mengenai hal ini Mm-mm. atau ke siapapun yang menurut Ibu Sandra harus saya ajak bicara? Nggak ada yang menolak, serius. Tidak Jadi ada satupun yang arahan aku reach out. cara kakak mengarahkannya itu ya. Jadi eh, bukan ke case per case gitu. Jadi mereka tidak mengejar siapa sih ini korbannya ini beneran Iya, beneran jadi urusan sama si pelaku apa urusan sama kantor gue nih gitu kan? iya, jadi Gitu ya. pada saat jadi biasanya setelah itu mereka reach out tuh ke aku. Hai Bu Poppy, Mm-mm. terima kasih sudah mengirimkan email karena aku mengirimkan email. Walaupun Mm-mm. di profilnya misalnya Sandra adalah CEO. Di profil LinkedIn Mm-mm. Sandra punya nomor telepon di situ. Aku nggak langsung telepon. Yang aku Mm-mm. lakukan, aku kirim message dulu lewat LinkedIn. Mm-mm. Setelah Mm-mm. itu aku sampaikan kenapa aku message lewat LinkedIn supaya dia bisa melihat dari tulisanku nuansanya bukan untuk menyerang perusahaan, tapi cara aku Mm. menuliskan emailnya adalah untuk memberikan informasi kepada perusahaan gitu. Setelah itu Mm-mm. mereka Mm-mm. reach out ke aku, oh ya Mbak Poppy, apa yang bisa kami bantu gitu. Mm. Kemudian baru aku sampaikan, no recruit list ini adalah seperti ini, intensi kami bukan untuk meminta perusahaan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku. Intensi kami adalah Mm. memberikan informasi kepada perusahaan agar pelaku bisa diawasi di lingkungan pekerjaan. Mm. Korban sudah memberikan konsen untuk kami. Jadi tergantung nih kalau misalnya Mm. tadi kamu nanya, Kapop sampai sejauh apa menceritakan tentang kronologinya misalnya. Mm. Tergantung dari korban. Kalau korban bilang, Mm. nggak apa-apa Kak, ceritakan saja. Aku akan ceritakan lebih detail. Namun kalau korban Mm. bilang, aku takut sih Kak, aku masih ada rasa takut. Jadi aku tidak akan memberikan, oh ini kejadiannya tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Kayak yang kita obrolin sebelumnya. Mm. Mm. Perusahaan akan nanya, ini kejadiannya kapan? Mm. Bukan karena kalau orang yang mungkin terbiasa terbiasa ngurusin kasus kekerasan seksual, buat kita nggak relevan. Mm. Karena kasus kekerasan seksual, sebagai informasi aja buat teman-teman yang nonton ya, kasus kekerasan seksual itu sebenarnya masih bisa dilaporkan sampai 15 tahun. Punya Mm. waktu 15 tahun untuk melaporkan. Karena ada juga korban yang karena trauma, jadi diblok tuh di Iya. otaknya.
sehingga dia nggak bisa ingat kalau pernah terjadi seperti itu, dan terus baru ke-trigger, misalnya 8 tahun kemudian baru ke-trigger, dia baru ingat, oh gue pernah diginiin sama si ini. Masih bisa dilaporkan, selama masih ada buktinya misalnya, gitu. Jadi selama 15 tahun tuh sebenarnya, makanya buat kita nggak relevan. Satu, dari segi hukum masih bisa dilaporkan dalam waktu 15 tahun. Yang kedua, dari segi traumanya bisa seumur hidup, betul? Betul. Kalau korban kekerasan seksual, sehingga tidak relevan buat kita. Namun buat perusahaan sangat relevan. Kenapa? Apakah pelaku bekerja di perusahaan itu pada saat dia melakukan kekerasan? Jadi perusahaan bisa eskalasi nih, misalnya awalnya mungkin mereka kepikiran, oke, gue awasin aja nih, gue liatin perilakunya dia terhadap teman sekerjanya. Tapi begitu mereka tahu, oh ini kejadiannya pas dia bekerja di sini, saat dia bekerja di sini, sehingga mereka khawatir kan, mereka agak was-was sedikit, gimana jangan-jangan kalau misalnya nanti ini dilaporkan, mereka keseret nih, karena orang ini pada saat melakukan kekerasan seksual, dia bekerja di perusahaan itu, gitu. Jadi make sense buatku, make sense pertanyaan mereka ini terjadinya kapan. Namun aku jelaskan ke mereka, kalau untuk kekerasan seksual sebenarnya tidak relevan untuk ditanya ini kejadiannya kapan. Namun kami bisa pastikan, saya bisa pastikan, kalau misalnya dia bekerja tahun 2017 sampai 2020 misalnya nih ya, dia bekerja di perusahaan itu dari 2017 sampai sekarang. Ini terjadinya pada saat dia masih bekerja di perusahaan kamu. Atau ini terjadinya sebelum dia bekerja di perusahaan kamu. Gitu. Jadi paling tidak dari perusahaan paham nih, oh dia menjadi pelaku kekerasan itu bahkan jauh sebelum dia bekerja di perusahaan kita, gitu. Dan di perusahaan kita, pada saat di perusahaan kita ada korban lagi yang baru, berarti ini misalnya habitual offender, it's a repeat offender misalnya, gitu. Jadi dari lebih banyak dari frame waktu ya yang kakak sampaikan ke ke perusahaan dan jenisnya. Oh ya. Dan jenis jadi kita sampaikan, ya. jadi kita sampaikan ke perusahaannya, dia melakukan pemerkosaan misalnya, dia melakukan intimidasi seksual, atau dia melakukan apa, kekerasan berbasis gender online, melakukan ancaman misalnya untuk menyebarkan konten intim, kayak gitu-gitu. Memang nggak ada hubungannya sama kantor, kejadiannya ke pacarnya. Namun kan bisa saja itu terjadi juga di di lingkungan kantor, gitu, karena dia merasa dia sudah cukup nyaman gitu ya kan melakukan kejahatan itu di luar, kemudian dia berpikir kejahatan-kejahatan kecil yang orang anggap remeh seperti menyentuh, sentuhan yang tidak diinginkan gitu, tiba-tiba nyolek pipi aja gitu, itu kan juga sebuah pelecehan gitu, itu bisa jadi dia lakukan juga. Nah yang menarik adalah satu kasus yang baru aku temui hari ini, yang sampai bikin aku nggak enak badan nih. Gitu. Kasus ini dilaporkan oleh 2 orang yang berbeda, dari 2 organisasi yang berbeda, untuk 1 orang yang sama. 1 orang yang sama ini sebelumnya, di organisasi sebelumnya, sudah diminta untuk keluar karena kasus kekerasan seksual. Namun dia masih bisa bekerja di organisasi yang satu lagi yang mirip-mirip dengan organisasi yang pertama, dan juga kena dipecat karena kekerasan seksual. Kemudian dia pergi lagi ke organisasi yang lain lagi, dan sekarang masih bekerja di organisasi itu. Kebayang nggak seperti apa bisa jadi kekerasan seksual terjadi lagi nggak tuh di organisasi yang ketiga? Sama loh ini organisasinya, misalnya ini industrinya kayak industri periklanan lah. Di agensi yang A, dia disuruh keluar karena dia melakukan kekerasan seksual sama teman kerjanya. Di organisasi yang kedua, organisasi yang pertama malah lebih parah. Menurut aduan yang masuk ke kita, dia melakukan perkosaan. Di organisasi yang kedua, dia melakukan percobaan perkosaan. Kebayang nggak? Dia bekerja lagi di organisasi yang modelnya kayak gitu juga. Nah itu yang kita coba untuk lakukan dengan no recruit list ini. Dengan memberikan informasi ke perusahaan yang sekarang. Halo, dia pernah dipecat karena memerkosa orang, dia pernah diminta untuk keluar karena percobaan perkosaan dan pelecehan seksual.
Kalau di organisasi yang ketiga ini dia tidak diawasi juga, bisa jadi dia melakukan hal yang sama atau lebih parah. Dan yang ini kekerasan seksual ini dilakukan ke anak-anak intern yang merasa mereka tidak punya kuasa untuk ngomong ke HRD atau ke manajemen, karena mereka berpikir nanti mereka akan lebih percaya Mas itu nggak dibanding aku. Aku kan cuma anak kemarin sore yang kerja aja baru di tempat ini. Kalau aku jadi susah nyari kerja bagaimana? Kan ketakutan itu banyak, San. Iya, relasi kuasa. Iya, nanti gue nggak dapat kerja lagi. Nanti gue diomongin sama si bos itu. Gitu loh. Jadi itu yang berusaha kita hentikan. Itu yang berusaha kita batasi. Paling enggak kita bukannya matiin rezeki orang ya. Tapi paling tidak kita membuat perusahaan tergerak untuk bergerak, kalau aku menyebutnya. Paling tidak kita membuat mereka tergerak nih untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya apa? Mengawasi, paling tidak. Minimal ya. Iya, dan pada saat misalnya mereka mengawasi dan mereka baru ngeh, oh iya juga ya, ternyata anak ini gampang banget nyolek-nyolek perempuan. Ternyata anak ini gampang banget untuk megang gitu perempuan. Sehingga mereka bisa evaluasi kan. Oh iya benar, ternyata pelaporan dari Poppy lewat LinkedIn ini kalau ada korban dari ininya ternyata benar. Dan kalaupun misalnya kita sampaikan di kantor sebelumnya dia sudah melakukan ini, mereka bisa melakukan cross check kan ke kantor yang lama. Apakah benar yang bersangkutan ini pernah melakukan sesuatu di lingkungan kantor? Jika ya, mereka punya hak untuk memecat loh. Ya, tuh. Tapi itu bukan kita rekomendasinya. Jadi kita hanya memberikan informasi di kantor sebelumnya, di kantor A dia melakukan ini, di kantor B dia melakukan ini. Rekomendasi kita adalah lakukan pengecekan ke kantor ini. Karena kantor ini seharusnya memberikan informasi itu di HRD. Karena kalau misalnya kita di aku gitu ya, paling enggak ya. Kalau misalnya aku mau masuk ke agensi A, biasanya udah teleponan tuh orang HRD-nya sama orang HRD aku yang sebelumnya. Lo tau Poppy nggak? Ya, gimana dia? Kalaupun misalnya dia nggak nanya ke HRD, dia biasanya nanya ke anak-anak agensi yang juga pernah kerja di situ. Background check lah. Menurut lo gimana Poppy? Ini gimana? Oke nggak? Ini nggak gitu. It's informal checking. Namun kalau kasusnya seperti ini kan sebenarnya bisa formal checking. Karena ada basis pelaporan ini dari seseorang, kami melakukan pengecekan untuk memang sudah terlambat ya, maksudnya dia udah kerja di situ. Namun lebih baik dilakukan daripada nanti mereka harus labakan, ngurusin ada lagi gitu korbannya. Kan lebih pusing buat perusahaan ya. Kalau aku sih nggak pengen gitu di perusahaanku yang gila ribet banget ngurusin ada satu orang yang kayak begini, gue cuma ngurusin satu orang ini doang dan kantor kita bisa kena kebakaran gitu, cuma gara-gara satu orang brengsek ini gitu. Dan kenapa juga kita kita masuk ke sini karena kita mau membatasi si relasi kuasa itu, San. Coba bayangkan sekarang di advertising aja, di advertising sama-sama karyawan nih. Ya, sama-sama karyawan, levelnya sama, itu aja udah bisa lo melecehkan. Kebayang nggak kalau mereka naik level? Kalau mereka jadi level manager, kalau mereka jadi level director. Kalau aku yang udah di level director, kok bisa skut-skutin tuh anak-anak itu. Tapi kan kalau level-level yang masih entry level, berani nggak ngomong seperti aku? Nggak mungkin berani. Percaya deh. Gitu. Iya. Pasti mereka akan berpikir gila, nanti semua orang anggap gue nggak asik, semua orang anggap gue nggak bisa bergaul, nggak bisa masuk ke tim. Sombong. Kalau aku sikat tuh, iya. Kenapa sih lu kaku banget kayak kanebo kering gitu, biasanya gitu kan kalau anak agensi akan bercandaannya gitu. Dan ada salah seorang temanku juga yang bertanya gitu di LinkedIn ya, pada saat aku menceritakan soal kekerasan seksual di lingkungan kerja, dia tanya, kalau misalnya aku suka sama bajunya Sandra, terus aku memuji dia, itu termasuk pelecehan nggak? Terus aku bilang, tergantung bagaimana cara kamu menyampaikannya.
Mm-mm. Kalau kamu menyampaikannya sambil megang, nih, Chandra cakep banget bajunya. Wah, itu pelecehan. Mm-mm. Kalau kamu melakukannya dengan sambil ngeliatin nih dari atas sampai bawah gitu, creeping you out, Mm. membuat kamu tidak nyaman, itu pelecehan. Namun pada saat kamu melihat, Sandra, you're looking fine, you're looking really fresh today, I love your dress. Mm-mm. That's a compliment. Stop di Ya. situ. Dan aku bilang, pujian itu kadang kemudian diarahkan ke pelecehan. Contoh, Iya. nih ya, Sandra, kamu pakai kacamata cantik banget, jadi pengen ngurut dada gitu. Itu kan mengarah. Mm. Itu Mm-mm. pelecehan jadinya. Gitu. Ini pujian apa pelecehan sih sebenarnya gitu. Atau Mm-mm. misalnya aku pakai rok nih. Aku pakai Mm-mm. rok gitu ya. And he thinks atau seseorang berpikir kalau itu cute roknya, tapi sambil dipegang roknya, diangkat sedikit. Mm. Ngerti nggak? Dan it's Iya. becoming a harassment, no? Gitu. Iya. Dan aku merasa tidak Mm-mm. nyaman karena lu megang rok gue udah gitu roknya, lucu banget roknya, diangkat sedikit Mm-mm. memang menurut orang-orang sedikit, tapi aku merasa tidak nyaman, itu masuk pelecehan gitu. Mm. Apalagi orangnya adalah lawan jenis yang kita sebenarnya merasa nggak seharusnya seperti itu. Dan kenapa berbahaya yang seperti itu, aku bilang kenapa kadang korban tidak bisa bereaksi karena kejadiannya cepat, Iya. nggak sempat bereaksi. Mm-mm. Aku pernah ngelihat satu orang anak di kantorku yang lama ya. Itu cepat banget Noel nih. Noel Pipi, Mm. anak Terus buahku. udah kabur Wah, itu aku marah orangnya. banget. Nah, Tapi serius orangnya udah banget loh kabur. gitu. Iya, orangnya udah kabur terus jadi anaknya sendiri gitu. Jadi tidak sempat bereaksi kan kejadiannya cepat banget gitu. Nah, yang kayak begitu-begitu kan kalau misalnya nonton Wonder Woman nggak? Mm-mm. Kalau lo tidak bisa membela diri lo sendiri, gue yang akan ngebelain kalian semua. Gitu kalau kata Wonder Woman ya kan. Mm. Jadi Mm-mm. ibaratnya nih gue, karena gue maknya semua anak-anak di kantor, dan I have that power di kantor. Mm. Jadi aku memberikan suaraku buat anak-anak yang nggak bisa bersuara karena takut. Itu aja sebenarnya poinnya. Di Mm. Norek List ini pun seperti itu. Aku memberikan suara buat anak-anak yang tidak bisa Mm. bersuara karena takut, karena ada relasi kuasa itu. Kalau di kantor, gitu. Lebih kayak gitu sih, San. Nah, Jadi, ini tapi gini nih, Kak. Jadi, ini aja kan sekarang no recruit list sudah mulai berkembang nih, laporan mulai banyak masuk. Sekarang tim udah nambah orangnya, udah ada tim kerjanya sekarang. Terus aku yakin ke depan juga ini akan semakin banyak lah, no recruit listnya akan sedih ya. semakin besar lah. Nah, ya ini antara sedih sama Sebenarnya. gimana ya, Kak ya. Tapi aku bayangkan gini, Kak. Nanti no recruit list ini akan gimana ya? Jadi kakak akan makin dikenal, diasosiasikan dengan no recruit list ini, termasuk teman-teman yang ada di tim. Kalau memang nanti diperkenalkan ya ke publik ya. Gimana strategi kakak untuk melindungi diri dari orang-orang yang gue kayaknya kok makin diliatin ya sama perusahaan gue ini, apa-apa gara-gara no recruit list ini gini, ada yang laporin gue nih kayaknya kok perusahaan terus saya takut disantet, Sandra. Nah itu dia itu kakak gimana tuh caranya? Simple aja deh, kalau misalkan laptop kakak hilang gimana coba? Kalau laptop hilang, kan? Itu mungkin nggak ada di laptop kan? sebenarnya. Benar. Okay. Tapi data itu nggak ada di laptop sebenarnya. Data itu ada di apa namanya, ada di drive aku gitu, di satu. Ya misalkan lah Kak, rumah kakak kerampokan ya kan? Itu drive, gitu, itu jadi drive keambil lah sama orang ya. Kakak gimana? Apakah sekarang atau ada rencana ke depannya gimana? Mau punya backing kah dari kepolisian atau perlindungan apa gitu? Serem. Iya tahu serem. Tapi somebody's gotta do it, Sandra. Somebody's gotta do it. Like seriously. Kalau misalnya kamu mendengar atau misalnya kayak tadi gitu ya, teman-teman tuh baru pertama kali membaca kronologi. Aku kasih lihat satu saja kronologinya. Terus kemudian gini, OMG K-pop ini aja, aku baca ini aja, aku udah jijik, aku udah pusing. Kebayang nggak?
Kalau segitu banyak yang aku baca setiap hari gitu. Iya. Aku mesti perhatiin satu-satu. Tuh udah yang rasanya tuh udah pengen ada santet online, gue Mm. santet online nih semua nih orang-orang nih ya Mm. gitu ya. Rasanya pengen begitu. Namun again yang kita lakukan sebenarnya tidak secara frontal bilang ke orang ini kalau oh gue ini ya, gue lagi ngeliatin lu ya. Karena kita tidak menyebarkan nama pelaku juga. Itu bedanya. Kita tidak menyebarkan nama pelaku. Namun kita bikin mereka was-was saja. Sekarang ada list ini loh. Bisa jadi lu ada di list itu. Gitu. Dan pada saat kita bicarakan ke perusahaan pun, aku yakin perusahaan tidak serta-merta langsung mecat, San. Mereka pasti akan ada fact finding dulu. Karena ada beberapa perusahaan yang sudah aku follow up, itu mereka tidak langsung melakukan tindakan. Ada jeda dulu waktu selama 1 minggu sebelum mereka akhirnya reach out lagi ke aku, Mbak Poppy. Terima kasih untuk informasinya, begitu. Ini yang akan kami lakukan. Salah satunya adalah dengan mereview ulang si pelaku ini dengan meminta pendapat dari orang-orang sekitarnya dia yang bekerja di kantor itu. Dan mereka melakukannya udah pasti diskret. Nggak mungkin mereka melakukannya kayak langsung dia secara secara langsung gitu ya, langsung menargetkan Sandra gitu misalnya, menargetkan kamu, karena itu juga akan bisa berbalik ke mereka kan, ke perusahaan. Kalau mereka dianggap memperlakukan seorang karyawan dengan cara yang diskriminatif. Ngerti nggak? Jadi kita mainnya juga cantik, kita bukan main yang sekonyong-konyong kita sikat gitu. Nah ini bedanya dengan kalau ada yang spilling the tea di Twitter. Misalnya udah emosi nih gue nih ya, ponakan gue dilecehin, gue emosi, gue tulis tuh di Twitter pakai akun alter gitu ya. Nih brengsek nih si ini, bla 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 bla, dia kerja nih di perusahaan A, bla 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 bla. Itu bisa dirunut tuh sama pelakunya. Wah, nih kayaknya ngelaporin gue Sandra nih, Poppy nih, ini nih, itu bisa diteror korbannya. Tapi kalau ini kan enggak, dia taunya dari mana yang laporin siapa. Iya. Jadi sebenarnya ada lapisannya, ada lapisan pelindung juga kita. Itu kalaupun pada akhirnya dia tahu aku yang melaporkan, what are you gonna do? Black magic kan? Go ahead. Kecuali black magic ya, aku percaya sama Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Tapi kalau misalnya he wants to do something to me gitu, when it comes to my reputation, aku cuma mau bilang come at me bro, come at me. Masih cuma gitu doang. Sini. Karena secara hukum tidak ada juga hal yang salah yang kakak lakukan ya, bersih secara hukum ya. Kalau dia berani macam-macam, justru dia, hello, kamu yang melakukan hal yang salah. Apa? Gitu. Aku akan bilang, aku bisa lakukan hal yang sama seperti para pelaku kekerasan seksual. Pada saat ada yang bilang kalau mereka pelaku kekerasan seksual, apa coba? Mana buktinya? Right? Yeah. We give them a taste of their own medicine, Sandra. Yes. Sekarang lu rasain sendiri tuh obat lo yang kemarin lo bilang kan. Katanya aku melecehkan Sandra. Mana buktinya? Terus dia ngomong juga ke orang-orang, ini akibat Poppy di Harjo nih ya, gini gitu. Aku cuma tinggal bilang, mana buktinya? Mana? Gitu ya kan? So, in a way kita balas kan gitu, tapi kita balasnya dengan gracefully gitu. Kalau menurut aku ya. Gitu. Keren. Oke. Kak, waktu kita udah mau habis. Ini ada satu pertanyaan nih dari Rizky Dian. Ada nggak sih tempat pelaporan untuk kita, misal kita mengalami pelecehan seksual, tapi pelaku adalah public figure? Nah ini karena kita lagi ngomongin no recruit list, aku langsung ngarahin ke no recruit list aja ya. Bisa nggak sih melaporkan pelaku pelecehan seksual yang public figure? Bisa tentu tuh Rizky Dian. Kenapa bisa nih ke no recruit list? Rizky Dian, tahu nggak? Paling gampang itu kalau pelaku public figure adalah karena kami kan di industri kreatif. Kami menggunakan public figure itu di pekerjaan-pekerjaan kami. Kamu tahu nggak, kalau misalnya kita bikin iklan nih ya, kita kasih tahu deh tuh nih, talentnya siapa aja. Public figure A, public figure B, public figure C, public figure D. Kemudian klien nanya nih ke kita, aku mau tuh public figure yang ini. Aku dia yang jawab, jangan, dia punya kasus pelecehan seksual loh, nanti jelek buat brand kamu, stop deh, gitu. Tapi public figure-nya tahu nggak kalau aku yang bilang jangan? Enggak.
Oke, Jadi Rizky gitu. Dian. Jadi Namun, langsung ya, uh-uh, meluncur ya ke akunnya Kak namun, Popi, ada di bio tuh. iya, namun harus paham dulu apa yang kamu mau, Dek, pada saat kamu melaporkan ini. Apakah Hmm. kamu mau melaporkan ke pihak berwajib? Apakah kamu mau konsul? Misalnya, aku pengen konsultasi saja, Kak, ke LBH misalnya, bisa. Kamu harus paham dulu apa yang kamu mau. Kadang, Hmm. karena kita merasa dia public figure, kita merasa nih, biar semua orang tahu kalau dia kayak begini. Hmm. Namun caranya salah sehingga backlash yang ke kamu. Apalagi public figure yang punya Fansnya fans banyak. yang jutaan, betul. Hmm. Itu ngeri banget loh. Kamu bisa disikat tuh sama fansnya. Jadi perlu hati-hati. Kalau Hmm. melaporkan ke saranku, kalau mau melaporkan, laporkanlah ke orang-orang yang memang eh, perspektifnya adalah kita pro ke korban. Hmm. Bukan ke orang-orang yang emang, wah nih emang akun gosip gitu misalnya. Kita kasih nih ke akun gosip, jeger sama akun gosip di blow up gitu Hmm. misalnya. Wah, lumayan nih, menarik nih, kita naikin. Wah, selesai. Kamu bakalan Hmm. kena tuh teror tuh, mau gimana caranya gitu. Jadi Hmm. pastikan kalau kamu paham apa yang kamu harapkan, plus kamu pikirkan juga kalau kita memikirkan keamanan kamu, Dek. Keamanan kamu sebagai nama kamu paling enggak ya, Hmm. identitas kamu. Kalau misalnya ke tempat yang kamu belum tahu siapa gitu atau bagaimana cara mereka berpikir, bahkan ke teman sendiri, kadang itu suka bocor loh. Hmm. Kadang gue gergetan nih, wah Sandra dilecehkan gitu sama artis gitu misalnya, gue Hmm. gergetan sendiri, terus gue yang posting. Terus Padahal nggak nanya semuanya yang, dulu boleh apa enggak. Kak Popi, ya Kak Popi, aku gak mau ngomong gitu. Ya tapi kan lu gak gue Hmm. tulis nama lu di situ, Sandra. Iya tapi kan dia tahu gitu misalnya. Sehingga Hmm. jadinya nggak aman buat korban gitu. Nanti kamu Hmm. DM ke aku aja kalau misalnya kamu mau tahu bagaimananya ya, Dek. Gitu. Tuh, Rizky Dian ya. Oke. Kak, Mm-mm. pertanyaan terakhir. Ini ada titipan pertanyaan juga dari teman aku ya. Untuk nge-recruit list dari Kak Popi atau dari tim, itu rencana ke depannya, big plan-nya apa? Apakah akan cuma sampai emang hanya raise awareness ke perusahaan aja? Atau ada rencana-rencana lain nih? Karena dari teman-teman aku berharapnya, ya kasih edukasi dong ke HRD perusahaan tuh yang kalau kita Betul. lapor tuh ini kek SOP-nya seperti greget apa? dikit. Betul. Betul, Karena betul. Jadi kalau istilahnya teman nggak, mereka tuh kan kayak kita lapor tuh kayak gimana ya gitulah, kayak waktu sebelum ini kakak ceritain itu kan hmm, bilangnya hmm, kan kayak lebay aja, itu kan cuma bercanda, kalian akur-akur lah, hmm, rukun-rukun lah gitu. hmm, hmm. Kayaknya HRD ini butuh edukasi khusus gitu loh. Jadi niat pertamaku adalah menjadikan kantorku sebagai contoh. Kantorku adalah Hmm. kantor agensi multinasional. Hmm. Kebetulan. Jadi aku udah ngomong ke leaderku kalau aku mau menjadikan kantor kita sebagai contoh. Contoh bersihnya kita dari kekerasan seksual. Bahkan sampai joke Hmm. seksis. Dari situ kan udah ada komitmen nih dari satu perusahaan. Hmm. Kemudian aku sudah pernah juga mengedukasi ke satu perusahaan agensi lokal. Menceritakan ke mereka apa itu kekerasan seksual, apa itu bercandaan seksis yang bisa berakibat orang sakit hati, bisa suicidal, bisa homicidal. Bener-bener yang gue bisa pengen bunuh lu, Sandra, cuma karena lu ngatain gue gendut misalnya. Gitu. Dan itu kan emotional state of a person kan, kalau misalnya terus-terusan digesek terus, lama-lama kan panas, dikatain mulu, panas dong gitu. Jadi step sekarang pun baby step sudah mulai kita lakukan. Jadi aku sudah mulai menceritakan ke teman-teman agensi dari industri yang paling gampang dulu aku ini deh kuasai, industri kreatif. Dari agensi-agensi pun sekarang aku udah mulai ngomongin nih. Aku tiap kali aku posting di LinkedIn, aku tag leadersnya. Sampai pusing kan tuh mereka, dan aku bilang, mudah-mudahan nggak apa-apa, lu tidak berkomentar atau lu tidak bereaksi, tidak apa-apa. Tapi lu terpapar terus nih sama postingan gue. Lama-lama kan tergerak tuh.
Lama-lama kepikiran. Lama-lama tergerak kan, lama-lama kepikiran, kampret ya Poppy nge-tag gue Ngapain mulu, sih nih orang brengsek sih? banget gitu. Habis itu biasanya nge-WhatsApp tuh. Ini barusan ada yang WhatsApp juga. Hmm. Itu apaan sih, Neng? Gitu. Itu Hmm. apaan sih, Neng? Jelasin gitu. Ada satu juga yang ngasih tahu, nih keren loh postingan lo gitu tentang si Hmm. apa? Tentang kekerasan seksual di agency. Ini keren loh postingan lo. Terus ada juga anak agency yang kemudian, Kak, aku mau cerita, langsung tuh cerita, lalu gitu kan. Dan aku biasanya sekarang ini yang aku lakukan sebenarnya bukan melindungi diriku dari santet dan kekerasan dari orang-orang ini, Sandra, tapi melindungi diriku dari apa namanya shielding dari all that feelings yang dituangkan dalam bentuk cerita. Secondary Karena trauma kan ya. correct. Jadi aku ngebacanya aja udah yang lemes banget ngebaca, ada yang dilecehkan seperti ini, ada yang perkosa seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Itu sebabnya kemarin aku sampaikan di grup komunitas sama teman-teman aktivis gitu. Aku bilang, ada nggak yang mau bantu? Karena kalau aku sendiri, aku rasanya tidak sanggup. Bukan tidak sanggup dalam artian tidak bisa mengerjakan dengan baik. Namun pada saat membaca cerita itu kan emosi ikut diaduk-aduk tuh. Dan itu yang kadang bikin drop tuh. Bikin yang, aduh, gue nggak bisa kerja nih. Gue kepikiran banget gitu. Semalam aja, sorry, mau bersin. Semalam aja tuh aku sampai nggak bisa tidur gara-gara membaca satu cerita itu, kronologinya lengkap banget. Kronologinya lengkap banget pun itu aku yakin itu nggak sehari dia bikinnya. Pasti dia lama tuh bikin kronologi kayak begitu. Jadi itu buat No Recruit List ini mudah-mudahan nantinya kita bikin untuk mempermudah HRD untuk ngecek, untuk background check. Jadi bisa jadi nanti bentuknya aplikasi. Pengennya nih cita-citanya nih ya ke depannya ya, bentuknya aplikasi. Jadi jadi bentuknya aplikasi, lu cuma tinggal masukin nih Poppy di Harjo. Oh, tidak ditemukan. Berarti gue nggak ada di list pelaku kekerasan seksual. Tapi begitu gue tulis namanya Abidin apa gitu misalnya, nongol nih. Dan kekerasan seksualnya apa? Perkosaan. Misalnya. Nah, kelar itu lo kalau misalnya lo ada di situ gitu dan misalnya dia bilang, wah ini apa namanya, ini fitnah atau ini difamasi apalah segala macam, terserah gitu. Ada yang lapor ke situ itu automatically masuk ke situ dan semua pelaporan kita pun di-assess dulu kan. Jadi setelah kita assess, kita tanyakan lagi ke korban apa yang mereka harapkan. Kalau bisa kita laporkan semua ke ke pihak berwajib gitu. Namun kan tergantung korbannya, San. Ya you know lah. Harus korban yang memutuskan mau melapor. Kalau tidak kita nggak bisa apa-apa. Karena kita nangis ya kan. Dia nggak mau lapor, aku sedih banget gitu. Keseringan gitu ya kan. Oke, kira-kira gitu teman-teman. Kak Poppy thank you banget sharingnya. Kita terbatas waktu lagi. Misalkan teman-teman masih ada yang mau bertanya, silakan langsung DM ke Perempuan Berkisah atau ke Kak Poppy, nanti akan dijawab langsung oleh Kak Poppy atau lewat postingan. Kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih atas antusiasmenya Kak Poppy, thank you atas infonya. Terima kasih juga sudah bikin part 2. Yes, aku yakin No Recruit List ini akan besar suatu hari nanti. Amin. Teman-teman mohon sabar, semuanya tetap tenang. Ini adalah proses maraton, bukan sprint. Kita butuh energi sangat besar. Kita harus kerja sama-sama dengan strategi yang cantik, kerja cerdas gitu ya, supaya ini benar-benar lurus eksekusinya itu nanti benar-benar istimewa, luar biasa gitu, bukan asal-asalan terus. Ya karena kita kerjanya bukan individu, kita kerjanya kolektif. Pada saat kita kolektif kan suaranya jadi lebih besar. Gitu aja. Nah, gitu ya teman-teman, kita tetap semangat semuanya. Kak Poppy, thank you. Semoga kita semua tetap strong ya. Aku akhiri ya. Oke, thank you Kak Poppy. Selamat malam. Dah.